Saya terima kasih sekali untuk silaturahmi siang hari ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu bapak-bapak, para profesor, para senior, para tokoh di kedokteran. Tapi saya datang ke sini dengan itikat baik, dengan husnudzon kepada semuanya, dan dengan dunia kedokteran secara umum maupun dengan dunia kedokteran UGM atau Rumah Sakit Sarjito dan seterusnya, ya saya juga pernah punya hubungan lah. Jadi pintu saya ke dunia medis itu ya Mas Edot ini. Jadi saya merasa aman di dunia karena aku sono Edot lah. Loro piye-piye aku gare WA kan gitu. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit tuh masalahnya. Tidak tahu Tuhan nih kenapa sama saya. Karena saya memang disuruh macam-macam, jadi dia tanggung jawab. Jadi tadi saya ngobrol sama beliau, itu Cak, kunci supaya punya energi itu bagaimana? Loh, saya tidak punya energi, saya itu cuma bagian dari distribusi kuwatullah, distribusi energinya Allah itu. Tapi itu nantilah keduguran ngono-ngono kuwi. Gini aja, kita mulai dari ini Mas Edot ya. Saya pernah dimasukkan radiologi di tes radiologi di Sarjito, dan hasilnya saya itu kelak saya ketahui bahwa sebenarnya saya itu meninggal, jatahnya tinggal 3,5 bulan lagi secara medis ya, karena saya mengalami sakit yang luar biasa pada waktu itu. Loh, katanya tidak pernah sakit. Tidak sakit saya. Harap mati ya. Harap mati. Tapi saya tidak pernah geledak, saya tidak pernah opnam, saya tidak pernah merasa sakit. Saya selalu kerja, saya selalu keliling kemana-mana. Bahwa di panggung saya pingsan itu kan urusan lain kan itu. Ning pokoknya aku terus, aku loro karo ora loro kui kita salah sangka saja gitu. Tapi dimulai sekarang ya Mas Edot ya. Saya ingin merayakan hari ini dulu ya. Pertama, ini sawalan kedokteran ini kan saya seneng tuh gini. Jane nggak ada hubungannya loh. Fakultas Kedokteran, Universitas Modern, sawalan ini nggak ada hubungannya. Ini nyenengke tenan. Jadi ini kan sumbernya filsafat Yunani kuno. Kemudian ada modernitas, ada renaissance, kemudian ada universitas ya. Jurusan kita bukan Mesir kuno, bukan Cina kuno, bukan Jawa kuno, tapi Yunani kuno. Kemudian seluruh disiplin keilmuan, spektrumnya, metodologinya kan juga dari Yunani. Maka jadilah Universitas UGM yang tidak ada hubungannya sama Gajah Ahmada itu. Sing ora cetha ya. Wis ora apa-apa, Indonesia iki ting pating pecotot cangkeme ya sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya pembelajaran akademis kedokteran dengan sawalan. Sawalan itu pun hanya ada di Indonesia. Jadi kita mulai harus berpikir agak detail. Jadi kalau Idul Fitri itu agama, tapi kalau sawalan itu budaya, misalnya gitu. Jadi kalau sholatnya 5 rakaat-rakaatnya, bacaannya itu agama, tapi kalau sajadahnya, sarungnya itu budaya. Kan gitu. Idul Fitrinya agama, sawalannya budaya. Apa yang lainnya? Kan ada beda antara api dengan panasnya, antara gula karo legine, antara air dengan ombaknya. Nah, kita ini bertengkar di Indonesia karena tidak bisa mengurai antara gula dengan manis, antara lombok dengan pedas. Maka kita sekarang ini sawalan ini bukan ajaran agama. Tapi tidak apa-apa. Tidak semua itu harus ajaran agama. Asal tidak ada larangannya boleh dilakukan, itu namanya ibadah muamalah. Kalau yang perintah Allah langsung namanya ibadah mahdhah. Kemudian dia bikin pagar, itu asal kita tidak melanggar pagar itu tidak apa-apa. Jadi misalnya Nabi Muhammad tidak pernah pakai handphone, kita pakai handphone tidak apa-apa, tidak ada larangannya. Jadi sosok gue jenengan ketemu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, mungkin kebari pamer gue jenengan tidak tahu WA kan kita besok punya kebanggaan macam-macam, ketemu Nabi Musa orang ngerti motor toh jenengan, aku ini belakraan nang Gunung Tursina nang lah tahu nang Parang Tritis kan gitu kan. Jadi bapak-bapak sekalian, saya tuh sangat menikmati semua konflik di Indonesia karena bodoh mereka itu. Jane mergo ora mudeng kabeh kuwi. Polisine ya ora mudeng, sing dimusuhi ya ora mudeng. Tadi malam saya menerima DPP HTI. Kemudian Kapolda panik kok saya menerima HTI. Akhirnya
Setelah HTI saya terima jam 11, Kapoldanya saya terima sampai jam 2 malam, dan nanti habis acara ini saya terima rombongan dari Mabes. Iki janjane ono apa to ngomong iki? Arep mbubu semacam khilafah, jane karo kabeh-kabeh ora mudeng khilafah ki apa? Jadi ini masalahnya kesembronoan ilmu. Juga tidak jujur terhadap apa yang dia persoalkan sebenarnya. Wong kuwi janjane karepe iki dudu soal khilafah, karepe iki aja ganggu proyekku, jane ngono kuwi. Demikian juga pertentangan HTI dengan NU dengan semua itu, semuanya itu soal kapling parkir kan gitu, kira-kira gitu. Oke. Jadi dari situ saya ingin bersyukur hanya di Indonesia ada acara sawalan di momentum Idul Fitri di universitas. Di Malaysia kan tidak ada, Pak. Karena sawalan ini kan idenya Yai Wahab Hasbullah karena diminta tolong Bung Karno tahun 1964. Tahun 60 belum ada sawalan. Jadi halal bihalal itu hanya ada di Indonesia, dan itu nyelengke, itu namanya ijtihad. Ijtihad itu gini, jadi sholat yang penting bacaannya begitu sampai tahiyat, tetapi kan harus ada inisiatif, harus ada kreativitas. Ya mosok sholat ngimami sholat nganggo blarak kan gitu kan, ya nganggo klambi lah. Klambi itu kan ijtihad, klambi itu kan inovasi, dari kain dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, terus kainnya dipakai untuk baju, terus bajunya ada yang untuk imam, ada yang untuk makmum, dan seterusnya. Itu kan boleh, dan itu harus sebenarnya gitu. Nah di Indonesia ada yang sekarang mulai marah, budaya tidak boleh dicampur-campur sama agama lah. Terus caramu beragama orang budaya ini mudah apa piye? Kan pakaian itu budaya, Pak. Pakaian itu budaya. Jadi budaya itu tidak bisa dihindarkan. Masjid itu masjidnya agama, tapi AC-nya budaya, tikarnya budaya, ya toh, jendelanya budaya. Jadi tidak bisa agama diwujudkan tanpa budaya. Maka ada sawalan di kedokteran, menurut saya ini garda depan dari peradaban yang akan datang. Besok-besok di Amerika akan begini, besok-besok di Arab Saudi akan begini, tapi perintisnya Indonesia. Karena Indonesia ini satu-satunya negara yang sudah sampai ke tahap ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Amerika belum sampai, Korea belum sampai. Ndak mudeng Gusti Allah, ra mudeng. Indonesia wis duwe ketuhanan yang Maha Esa, ora ketang salah jane esa kuwi. Ya ora apa-apa lah. Maksud saya gini loh. Boleh nih saya jelasin Mas Yadet? Ya. Jadi di Quran itu ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu, saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun terus jadi. Jadi kalam mungkin bil basar, sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Lah Gusti Allah kok angel men gak alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa kuwi kudu ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh, tapi ki orang percaya gue nun kan ya kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini, oh makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka kan gitu. Ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah ning di kayak wong kendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya kan. Wong Indonesia ini Nabi Muhammad teko ditangkep polsek atau gitu.
Terus Indonesia itu memang paling istimewa. Oke, dari situ kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketika Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan, maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot, dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, kita itu, jadi kita itu binatang plus akal, kan gitu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia. Dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng kayak gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungsa iki duwe saham apa ndul? Kowe iki ndul, kowe iki nguyu ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kok ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungsa itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus itu lawannya mengwiritan, Mas. Lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu, saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertensi semua ini sudah terbakar habis. Menurut Sarjito, ning ora wani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isih urip ngono ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan 5 bulan gitu. Oke, saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi, Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi, itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk mengikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye cara tanya laut, lu mulane sinau kowe coba gusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa, berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada, manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak, ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya, neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng suwi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika juga kelebihan kata itu, mestinya bina itu bahasa Sanskerta. Kalau Ika itu tunggal, Ika dan tunggal itu bahasa Jawa kuno. Jadi itu campuran di Sutasoma, Karambutan Tular. Jadi sebenarnya bina itu
bangunan, sama dengan bahasa Arab binaun itu bangunan. Nah, kalau N-nya 2 berarti banyak bangunan. Jadi banyak, ada bangunan Madura, ada bangunan Jawa, ada bangunan ini. Bina iko tunggal. Ika itu bukan satu. Kasih tahu Pak Jokowi, jangan bilang mari kita jaga keikaan kita. Lu ika itu artinya bukan satu, ika itu artinya iko, kuwi, kae. Kita belajar bahasa yang namanya bina ikal kae sing macem-macem kae tunggal, itu loh sebenarnya aslinya. Bineka tunggal titik sebenarnya, tapi yang gandeng yo waton, jupuke waton ya, sama dengan Gajah Mada gede lho kuwi lak sak ketemune reca ning Trowulan. Njur diklaim kuwi Gajah Mada, jare sapa Gajah Mada kaya edot iki? Ya cari sopo. Kita tuh memang, tapi untungnya Allah itu melihat hatimu, tidak melihat kebenaranmu. Kebenaran itu orang manusia tidak bisa menemukan kebenaran, maka jangan mempertengkarkan kebenaran. Ijo ya benar, merah ya benar. Jangan yang merah mengharamkan ijo, yang hijau mengharamkan yang merah. Nanti kita bertengkar terus. Kebenaran letaknya tidak di perilaku, kebenaran letaknya di dalam diri kita. Keluarnya adalah kasih sayang, outputnya adalah akhlakul karimah, kan begitu Bu? Yang tadi itu. Jadi outputnya tuh akhlak, kebenarannya di dalam diri kita, dipawon. Nah, ibarat warung itu dipawon, gitu loh. Kue arep nggawe apa wae kan itu urusannya dipawon, merke apa itu dipawon. Tapi begitu nyuguhin konsumen di warung, yang kita suguhkan adalah yang baik untuk konsumen, bukan yang benar menurut kita. Kan gitu. Nah, saya kembalikan ke evolusi tadi. Kita sudah maju nih Indonesia. Boleh nggak saya sekalian sampaikan supaya ini kan Universitas Gajah Mada. Ini Gajah Mada sambat, aku kira tau disopo. Jenengku dinggo terus. Ini ora tau nyinaoni sopo aku. Umurku piro coba? Aku mati umur piro coba? Mana sing ngerti? Gajah Mada meninggal umur berapa coba? Kalau ada yang tahu. Lah ya ini sama dengan Unar akan saya kasih teks mengenai Garuda, kan di sana ada Amerta, ada Unar itu. Jadi teks-teks yang urusan sama Garuda. Garuda ki ya ora mudeng. Aku saiki takon, Garuda sing gambar kae itu laki apa perempuan? Ya ora ana sing mudeng iki Indonesia iki jan sembrono. Lah nek tidak jelas Pak gendernya kan perkembangannya kacau Pak. Kalau ada laki-laki merasa dia wanita, perkembangannya kacau toh. Kalau ada laki-laki wanita merasa pria, perkembangannya kan mal praktek minggu. Nah saya tanya, Garuda ini karepe sing gambar kuwi Sultan Abdul Hamid Pontianak yang gambar awal. Itu karepe lanang apa wedok, jantan apa betina? Ora ono sing iso jawab nganti saiki. Iki siji. Engko tak dudui kowe. Nek wis ora iso jawab. Nomor loro. Untung Allah itu sayang sama bangsa Indonesia. Dia mengizinkan Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki itu tanggal 14 Agustus 1945, terus Indonesia merdeka 3 hari kemudian. Ya, sehingga lambang Garuda itu sayapnya 17, ekornya 8. Saiki bayangke nek ngebome Amerika kuwi tanggal 30 Desember. Terus kene merdeka 1 Januari ya Garudane lak ming siji ngene iki. Karo buntute ngene iki. Terus piye Garudane? Jadi saya tuh seneng lihat Indonesia tuh, ya Allah, ya anakku sing tak sayang tenan, ya Allah. Kuwi aku mbayangke angger ndelok gambar ngene-ngene iki aku mesti guyu. Oh alah, ya Allah, alhamdulillah merdekanya itu kok tanggal 17. Bayangin kalau 1 Januari kayak Garudane iki. Itu Garuda. Kapan-kapan saya ceritain asal-usul Garuda ini berdasarkan teks, berdasarkan literasi, berdasarkan main resource, saya nggak berdasarkan khayal saya. Jadi saya mencari bahan-bahan dan saya dapat buku-buku kuno, buku-buku lama, dan jadi saya ini Garuda itu bukan burung, Bu. Garuda itu nama burung, bukan burung. Kalau burungnya tuh elang, raja wali, ulung, cipret,
emprit ya. Namanya si elang ini namanya Garuda, yang ngasih nama ibunya. Ibunya ini dalam posisi dia dijajah oleh kakaknya sendiri. Kakaknya ini kerjasama sama naga, 44 jumlahnya, sekarang tinggal 9 ya. Tuh, menjajah adiknya dengan manipulasi karena mereka dulu itu menebak, itu ada kuda yang lewat di Cakrawala ya. Terus dua bersaudara anaknya raja ini bedean kae, buntutnya warnanya apa, ekornya warna apa, kakaknya mengatakan hitam, adiknya mengatakan enggak, putih. Ternyata begitu kudanya mendekat benar-benar putih. Kakaknya panik, padahal perjanjiannya siapa yang kalah akan menjadi budak yang menang. Jadi berarti kakaknya akan jadi budak adiknya. Akhirnya si kakak ini memanipulasi, nyuruh naga 44 itu nyembur ekornya kuda. Akhirnya tidak menjadi putih lagi, wong wis disembur. Ya, akhirnya adiknya kalah, terus dia berpuluh-puluh tahun menjadi budak dari kakaknya. Akhirnya dia berdoa kepada dewa, akhirnya dewa memberi kasih sayang ke dia. Oke, kowe tak kei anak jenengke Garuda gitu. Jadi anaknya si adik ini namanya Garuda, burung ya, namanya Garuda. Tugasnya Garuda adalah membebaskan ibunya dari perbudakan jin-jin, naga-naga. Terus keliru cangkemku wijan. Gitu. Ini Idul Fitri kita. Idul Fitri kita adalah Pak ya. Idul Fitri itu kan kita refresh, detox kan gitu, detox. Nah, levelnya berbeda, ada kefitrian profesional. Saya dokter, kamu insinyur, kan gitu. Itu kefitrian profesional, kayak seniman, kayak pejabat. Terus ada kefitrian budaya, loh, saya orang Madura gitu loh, saya orang Madura, saya orang Jawa, saya orang Bugis kan gitu. Itu kefitrian budaya. Ada lagi kefitrian kemakhlukan, kefitrian khuluqiyah, saya manusia, saya bukan binatang kan gitu. Nah, sekarang ada kefitrian yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Manusia itu makhluk jasad apa makhluk rohani? Nah, baru cari kefitriannya. Manusia itu penduduk bumi yang ingin masuk surga, ataukah penduduk surga yang dolan ke bumi sebentar? Which one? Atau kalau mau pakai ilmu pengetahuan, manusia itu makhluk jasad atau fisik yang menempuh perjalanan spiritual, ataukah manusia adalah makhluk spiritual yang outbound sebentar di bumi, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Yang mana? Kalau konsep ini tidak jelas, kurikulum kita juga bisa salah, ilmu kedokteran kita juga salah. Karena kalau Ibu Dekan tadi mengatakan menahan diri, itu kan soal ilmu dosis toh Bu, ya toh Bu. Hidup itu tidak boleh overdosis, harus menahan. Nah, nahan dirinya seberapa? Itu sebabnya kita kuliah kedokteran, supaya tahu persis, jangan under, jangan over. Pertama, kalau sudah jelas bendanya, substansinya, baru ada menahan diri, itu dosis. Sebelumnya ada dosis, ada dosis dalam arti substansi. Rasa nganggo pil sing iki wis kan gitu ya. Iki engko rada apa ya istilah kedokteran gitu ya. Itu kan kita tentukan ini apa ini, ada beberapa produk. Kita ini saja, jangan ini dulu. Nanti kalau kita lihat ini belum ada perkembangan, baru kita coba yang ini kan begitu. Itu juga menahan diri. Hidup itu kan cuma dua itu, menahan atau menahan itu mengendalikan atau melampiaskan. Hidup itu cuma itu, melampiaskan apa mengendalikan, ngegas apa ngerem. Kan ngene. Lah wong urip ki ngegas wae. Ngegas wae. Wis dadi bupati njaluk meneh. Digas meneh, bar kuwi bojone, bar kuwi besane, bar kuwi mantune, digas terus uripe. Ngunjungkel akhirnya kan begitu. Digas terus Bu. Jadi saya kira itu Mas Edot, kalau ngomong menahan diri, ngomong apa tadi, saya kira mohon maaf agak panjang, supaya kita punya metodologi dulu, nanti ngomong apa-apa sudah ada frame-nya yang 6 evolusi tadi. Terakhir ini, yang evolusi kelima itu apa? 4 kan manusia, maka hasilnya asasi manusia sama demokrasi. Kelima adalah kita tidak hidup
begitu saja kita ini dibikin, yang bikin namanya Tuhan. Maka dalam perusahaan hidup kita ada Tuhan. Nah, Tuhan ini posisinya apa? Karyawan apa direktur? Jadi pertimbangannya menjadi beda. Kalau sekarang ini manusia kan direktur, maka ada hak asasi manusia. Ya serapopo. Tapi Indonesia sudah sadar dengan Pancasila, oh ada Tuhan kok. Nah, ternyata Tuhan ini bosnya, kita karyawannya. Maka kalau kita mau mengabdi kepada Tuhan, yang menentukan Tuhan. Masa ono satpam ngatur dewe, aku tugas jam semene ya Pak, loh. Ora, job desk-nya yang mengatur bosnya dong. Jadi kita ini hidup bagaimana, yang ngatur kan yang Tuhannya. Masuk Tuhan malah kita atur, Tuhan awas nek ngabulke. Itu. Nah, ada Tuhan. Nah, tahap keempat ini yang HTI, tahap 6 ini yang HTI maksud itu. Jadi setelah benda materi ya, syai' ya, kemudian nabat, kemudian hayawan, kemudian insan, kemudian abdun atau abdullah, yang keenam itu khalifatullah, itu yang disebut khilafah. Jangan setuju khilafah. Lalu tidak ada cara lain di dunia ini, opsinya cuma khilafah. Cuman khilafah yang saya pahami tidak seperti yang dipahami HTI. Semalam saya omongkan panjang lebar, khilafah itu bukan sistem, khilafah itu winih. Bahwa kamu itu utusan Tuhan, berlakunya harus persis seperti yang dimaui Tuhan. Wong kowe iki mung digawe kok. Nah, khalifah itu artinya apa? Orang yang berjalan di belakang. Jadi kalau ini yamin, iki yasir, iki amam, kalau ini khalf. Khalf itu buntuti. Jadi kita tuh buntuti kemauan Tuhan di belakang Tuhan dan Nabi Muhammad. Nah, khalifah adalah orang yang berjalan menjalankan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi semua orang tuh khalifah. Asal sampean mandi itu berarti sampean sudah khalifah. Jadi khalifah tidak harus negara. Khilafah itu winih, tanduran di tanah tertentu tumbuh jadi kerajaan, di tanah lain tumbuh jadi republik, di tanah lain tumbuh jadi NKRI. Itu juga khilafah. Jadi NKRI ya khilafah. Pancasila itu juga khilafah. Pancasila tidak mungkin ada kalau tidak ambil dari nilai Islam. Dia pinjam 6 kata dari Islam. Pancasila itu adil, adab, wakil, musyawarah, rakyat, hikmat. Itu baru kata. Kalau substansinya semuanya ambil dari Islam. Jadi kalau Islam ditentangkan dengan Pancasila itu berarti bukan soal substansi tapi soal proyek. Dari 44 naga tadi itu gitu. Nah, jadi saya ingin teman-teman juga jangan mempertengkarkan khilafah, karena khilafah itu bukan barang jadi, dia itu pelok ya, winih, benih. Nanti tumbuhnya kalau dia jadi kedelai silakan bikin tempe atau mendoan. Kalau tumbuhnya nanti jagung silakan bikin popcorn, kan begitu. Jadi khilafah atau bukan terus kalau Amerika sudah khilafah pada bidang tertentu. Hukum yang benar itu sudah memenuhi khilafah atau bu? Hukum yang benar, pelajarannya benar, ilmu yang benar. Orang mandi itu sudah khilafah. Orang gelem nguyuh, gelem ngising itu khilafah. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu sholat 5 waktu kan baru 14 abad. Sebelumnya 22 miliar tahun tidak ada syariat Allah seperti itu. Dari syariat Allah itu lebih luas daripada syariat Islam. Kalau syariat Islam itu ibadah mahdhah sejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tidak pernah loh sembahyang. Tidak pernah. Nabi Musa sembahyang tahajud itu tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Yusuf itu tidak pernah jemuan. Jadi kalau ketemu di surga lah jenengan Nabi yang ora tau jemuan. Kan gitu. Jadi kita tuh jangan bodoh-bodoh amat bahwa yang disebut syariat Islam itu ya hukum alam itu syariat Islam. Gravitasi, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Bahwa kalau api membakar yang dibakar akan terbakar, bahwa kita kemudian mengukur air mendidih itu 100 derajat Celcius atau sekian Fahrenheit ya, dan seterusnya. Itu hukum Allah. Tidak ada gedung yang tidak taat kepada hukum Allah. Kalau gedung ini tidak taat hukum Allah, yaitu gravitasi dan lain sebagainya, ambruk gedungnya. Jadi gedung ini khilafah. Nah, HTI harus tahu itu. Oh, njur khilafah ki ganteni RKI kok bubrah terus. Nah, mereka semalam enggak, Cak, saya enggak gitu. Nah, ya wis nang ngono.
gitu. Itu ya Bapak sekalian. Mudah-mudahan di kedokteran ini kan di sini kan juga masuk angin Indonesia toh. Pertentangan di Indonesia dan di Jakarta kan ya masuk ke sini. Di sini ada yang pro Ahok, ada yang pro Anies. Ngaku wae, jen kabeh ya orang duwe resistensi lah hubungannya Ahok karo Anies ki. Wong aku Anies teko 2 hari sebelum pemilihan dan setelah menang dia datang lagi dan dia bilang, "Nis kowe nek rene meneh syaratnya siji, aku mau nrimo kowe nek rene meneh." Apa cak? Karo Ahok ngono. Kowe rene meneh karo Ahok itu yang mesra, yang bahagia. Dan sekarang forum saya di Jakarta diminta untuk merukunkan mereka, kan yang minta mereka sendiri. Jadi timnya Ahok dan timnya Anies itu datang ke saya, "Cak, tolong kami dinikahkan kembali." Dinikah kami akan melakukan pernikahan kebangsaan. Kita akan melupakan pilkada dan sekarang kita kompak membangun Jakarta bersama-sama. Tapi dukune kudu Cak Nun. Itu, ya, insya Allah kita lakukan nanti bulan Juli, gitu, bulan Juli. Gitu. Jadi Bapak sekalian di kedokteran, ayo kita cari ilmu yang lebih komprehensif, metodologi yang lebih jernih, yang lebih luas, yang lebih kafah, supaya kita tidak dipertengkarkan oleh kebodohan dan kekurangan ilmu kita satu sama lain. Gitu kira-kira. Termasuk Idul Fitri ini mudah-mudahan wis halal bihalal tenan, ridho biridho tenan, dan Anda diberkahi Allah karena Anda ini orang-orang yang luar biasa mulia di mata Allah, karena Anda ini orang yang menolong orang sakit. Tidak ada yang lebih mulia dari itu Pak Edet. Allah mengatakan, "Wahai hambaku, aku sakit, engkau tidak menjengukku. Aku lapar, engkau tidak memberiku makan. Aku haus, engkau tidak memberiku minuman." Kan begitu Allah mengatakan. Ya kan bingung sih diomongi. Loh, masa ono Allah kok loro kan itu. Loh, masa ono Allah kok ngelak, ono Allah kok ngelih gitu. Jurnang kopi gitu. Terus Allah mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui itu si fulan sahabatmu, saudaramu sama itu sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dia? Aku ada pada hatinya, aku ada pada dia." Nah, Anda adalah orang-orang yang ini tadi sebelum kesini kan Pak Edet cek pasien dulu. Dan saya itu tidak kuat jadi dokter Bapak-bapak sekalian. Anda tuh hebat. Nah, aku ra kuat. Kudu nesu terus. Iki piye to pemerintah ngono mesti aku. Iki piye iki ya? Banyak sekali masalah yang tidak memungkinkan pasien kita yang miskin-miskin terutama bisa sembuh karena ada halangan politis, halangan struktur, regulasi dan seterusnya. Nah, aku ra kuat jadi dokter. Jadi Anda itu orang yang sangat tinggi derajatnya. Sebabnya aku ra kuat. Nah, aku biyen tau nyaluk mlebu ke dokter ning guyu dhewe pekok. Ya mesti ora iso aku mlebu, aku SMA ora lulus. Budekan mengatakan beberapa tahun di Gontor berhijrah ke Jogja. Cari sopo Bu, aku ini diusir saka Gontor. Hijrah piye diusir itu pun saya masuk Jogja itu tidak sah kalau saya sampai jadi pejabat nanti diungkit-ungkit sama musuh saya. Sebab saya itu tidak legal sekolah saya itu sekolah di SMP di Selatan Permata, di Lubuk Permata itu dulu ada SMP Tampungan di situ. Ya, kalau pagi SMP 2 Muhammadiyah Putri, kalau sore SMP 8 Muhammadiyah Tampungan, ndak pakai seragam, katokan entuk, mlebu entuk, ora mlebu entuk. Saya sekolah di situ. Dan saya bayar bal voli coba. Jadi saya itu ndak punya rapot SMP, wong saya dari pesantren, tapi saya dapat rapot SMP dari Jombang karena saya nyumbang net sama apa jenenge? Bal voli iki lho, njur aku digawani rapat iso mlebu SMP. Nah, SMP di sini kan tidak legal saya. Makanya sudah saya bakar semua yang ijazah itu. Ijazah saya mau tak bakar, SD tak bakar kabeh wis ra ijazah-ijazahan. Wis pokoke aku ngene iki, gelem ora gelem. Dan itu yang bikin Novia tertarik sama saya. Oke Bapak sekalian, saya nganut ini siang ini harus bagaimana, tapi jazakumullah khairul jaza. Anda semua orang-orang istimewa dan saya mohon Anda pertahankan keistimewaan di depan Allah. Dan ketika Anda menangani pasien, tolong jangan berpikir uang, itu aja saya mintanya. Karena uang pasti datang ke Anda. Berpikirnya akhlak dan kasih sayang. Pasti Anda mendapatkannya, tidak perlu minta. Kan gitu, sama dengan guru. Jadi ada 4 bidang, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan. Tolong hati-hati terhadap kapitalisasinya, kan kira-kira gitu. Monggo Mas Edot.
Baik, Cak Nun. Kita akan bersama-sama untuk diskusi. Kita persilahkan yang sepuh untuk bisa hadir di sini. Yang pertama Dr. Sunardi Kasepuhan. Beliau ini ahli keris, Cak Nun, seorang yang memang hidupnya selain spesialis kulit, yaitu spesialis keris, SPKK, spesialis keris konsultan. Kancang rokok. Yang kedua kami persilakan hadir di depan adalah Profesor Dr. Muhammad Jufri, PhD, asli Madura, lulusan dokter Gontor nggak lulus, nggak sempat masuk ya Prof ya. Kemudian yang ketiga saya minta dokter yang tadi jajar Cak Nun, Dr. Yodi Mahendra Data. Ini adalah, beliau adalah wakil dekan bidang 3 ya. Kemudian yang terakhir ini masih ada kosong. Cak Nun siapa? Yang kosong ini siapa yang mau diisi? Budekan silakan maju. Al Mukarram. Nah, sambil menunggu itu supaya tidak ada dusta di antara kita, saya boleh nggak cerita tentang yang Cak Nun mau mati tadi? Boleh nggak? Oh boleh. Jadi gini ceritanya. Ini mesti harus ada Bambang, radiologi ada nggak ya Bambang? Nggak datang, mungkin di luar. Suatu pagi ketika saya sedang visit pasien, saya ditelepon sama Cak Nun, "Dot, kowe mrene." "Iya Cak, neng ndi saiki?" "Saya di Gedung Hartono." Gedung Hartono itu di sini, BDNI itu yang apa namanya, Jenderal Sudirman. Itu di lantai 3 itu kan ada counter handphone. Aku di situ, ya. Kemudian aku ngeramuki pasien sih, habis itu saya ke situ. "Neng ndi Cak?" "Neng lantai 3. Saya muter lantai 3 itu, nggak ketemu sekali. Yang kedua nggak ketemu. Saya telepon, "Cak, neng di neng lantai 3. Udah aku muter ping pindho. Saya muter sekali lagi, baru kemudian saya melihat Mbak Via, Ibu Novia Kolopaking, dan mendapatkan Cak Nun dalam kondisi yang sangat kurus. Kemudian tangannya gemetar. Nah, waktu itu, "Loh, Cak, gue kenapa loro?" "Ya, ini aku tambah nono." Cak Nun bilang gitu. "Kok? Wah, nggak bener ini," saya bilang gitu. Ketika itu saya lihat, kemudian saya ambil cari kertas, Cak Nun tangannya gini. Kemudian saya cek, memang sangat tremor dia, sangat gemetar. Saya pikir pasti ada sesuatu dengan kelenjar tiroidnya. Kemudian ada yang lebih ahli, saya persilakan Cak Nun untuk ke Prof. Asdi, praktek di situ. Kemudian diperiksa macam-macam, diperiksa labnya, T3 T4 nya sangat tinggi, free TSH nya juga di luar normal. Sampai Prof. Asdi bilang, "Ini pasti salah labnya Cak." Diulang lagi dengan hasil yang sama. Nah, kemudian saya punya ide, udah laki-laki itu kita radionuklir aja lah, kita periksa, kita scan tiroidnya. Saya kontak sama Bambang, singkat cerita sudah dilakukan itu, kemudian Bambang mendekati hasilnya, Cak Nun pulang, "Wah, Dot, ini sangat toksik ini." Nah terus, "Iki umure kira-kira gari 3 sasi meneh." Waduh. Terus Bambang bilang, "Tapi aku gak ngomong ke lo." "Oh ya sudah, ini urusanku, aku sih ngomong." Saya bilang gitu, padahal aku ya rawani ngomong. Terus saya bilang, Cak Nun pulang, kemudian saya bilang kepada Pak D almarhum. Pak D itu sahabat Cak Nun yang sangat
sangat dekat dengan Cak Nun, sangat setia dengan Cak Nun. Dia ngomong, Pak D, ini kondisinya Cak Nun begini, kalau melihat dari medis ini 3 bulan lagi umurnya. Waduh, Pak D juga pusing. Pak D itu adalah pegawai lab di pertanian. Nah, kemudian melihat kondisi Cak Nun yang seperti itu, malam hari Cak Nun BAB warnanya hitam, jadi memang sangat-sangat kental dengan nuansa ada perdarahan di situ. Pak D menginisiatif mengambil sampel dari tinjanya dengan maksud akan diperiksa di labnya Pak D. Ada apa sih sebenarnya dengan Cak Nun ini? Sudah toksik jelas di kelenjar kondoknya. Kemudian Pak D ingin menganalisis, diambillah tinja, kemudian dimasukkan dalam kantong film Fuji zaman dulu. Dah, besok pagi tak bawa ke lab. Dah, Pak D tidur. Di tengah malam hari di rumah Pak D, si tabung ini meledak sehingga isinya berhamburan kemana-mana. Mulai suatu keanehan lagi di situ. Nah, ada beberapa sampel yang sempat tersisa dan sempat dianalisis bahwa si barang itu tadi itu mengandung sebuah logam yang hanya bisa meleleh dengan suhu di atas 1500 derajat Celcius. Berarti ada sesuatu di diri Cak Nun. Ada logam di situ, ada toksik di sini. Apa sebenarnya yang terjadi? Prof Asti juga pada waktu itu nggak mungkin ini seperti ini. Kalau seperti ini sampai sudah mati, Cak. Akhirnya itu fakta-fakta yang kita sampaikan kepada Cak Nun. Kemudian di sini saya hanya ingin men-stressing bahwa sebenarnya ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu belum bisa mengatasi semua masalah kesehatan yang ada. Contohnya adalah Cak Nun, bahwa kita masih dilibatkan dengan misteri-misteri yang ada di situ, dan akhirnya bahwa Cak Nun mengatasinya dengan cara yang lain yang yang nanti mungkin kalau berkenan Cak Nun cerita, kalau enggak ya akhirnya sembuh gitu aja lah, ya, dengan berbagai macam caranya. Ya, mari tidak sampai sini, akhirnya sembuh gitu aja. Ya, ini karena terlanjur cerita, saya mohon izin dan minta maaf. Ini diceritakan sebenarnya sudah 15 tahun yang lalu ya, dan itu panjang ceritanya. Tapi pokoknya begitu lab hasilnya seperti itu, dan di Sarjito gambarnya kan hitam pekat sini ya, jadi di leher ke bawah itu sudah ibaratnya wis bumi hangus sudah. Terus Mbak Via ngomong, Mbak sudah jelas sekarang masalahnya, Mbak diatasi. Tuh. Karena saya itu tidak merasa sakit dan tidak pernah berhenti. Saya acara terus keliling kemana-mana. Saya pernah pingsan sampai saya dalam keadaan kurus itu. Saya pengajian di LPG Pinang. Di LPG Pinang itu siang-siang lagi panas-panas, tremor, dan tengah jalan lagi semaput. Jadi akhirnya langsung saudara, ini kayaknya saya harus pamit dulu. Terus Allahumma sholli, saya terus berdoa, urung nganti walhamdulillahirabbil alamin aku wis hilang. Saya sudah pingsan, ngeblak. Tiba-tiba saya siuman itu isis kayak sejuk, dan wah ini swarga ngendi ya ngono. Ada gorden bagus, jendelanya bagus, hiasan-hiasan, ada buah-buahan, ada lukisan-lukisan bagus. Pokoknya ini kamar yang sangat elit, sangat indah di LPG Pinang padahal itu. Nah, iya gue. Terus di LPG Pinang. Dan saya seingat saya tadi saya pingsan di LPG Pinang, kok tiba-tiba ada kamar sebagus begini. Nah, ketika saya sedang heran-heran, ada suara, kan saya berbaring, ada suara di belakang saya, sampun skeco Cak, gitu, dari belakang saya. Kaget aku, loh kowe to Tom? Itu ternyata Tommy Soeharto. Jadi kamarnya Mas Tommy itu.
Aduh, motor. Ternyata ning Cipinang ki ngono kuwi ya, mulane saya doakan Anda masuk sana. Lah kamar apa kayak ngono. Dan Tommy berkuasa di situ, banyak bodyguardnya, sekolah fasilitas beres, mau keluar kapan saja bisa. Terus piye? Jadi oh alah ya wis lah gitu kan ya. Udah. Jadi ini kan saya harus cerita mengenai sembuhnya saya. Akhirnya karena istri saya mengatakan, saya kan tidak pernah merasa sakit. Pokoknya aku terus melaku. Wong puasa saya puasa. Saya workshop sama anak kecil-kecil 500 orang melayu tahu. Aku santri di Bojonegoro tajak latihan ekspresi, latihan muhadoroh, latihan apa supaya kowe iki kudu iso dadi wong, kowe kudu iso punya determinasi, harus kerja. Santri itu kan tidak dididik untuk kerja, wiritan tok nganti pucet dia bilang gitu. Belajar nyambut gawe, ayo bertani ke kerajinan apa, tak ajak pelayon kae. Semaput aku Mas, aku iki poso, awakku berat badan saya 46. Saya kan sekitar 70 lah, 46. Wih, semaput lagi, jadi saya sekian kali semaput. Terus akhirnya Mbak Via mengatakan, kan sudah jelas, kan saya punya intel juga, saya selidiki ini ada apa. Akhirnya sudah jelas semua masalahnya, dan semua sudah saya maafkan. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah dendam, saya bersyukur kepada Allah, saya milik Allah. Akhirnya sudah malam itu saya melakukan upacara dan saya sembuh paginya, dan kemudian saya langsung gemuk ya jatuh. Wah, aku lemu kae. Begitu lemu lho, kak aku lemu iki. Kanca-kanca lho, "Dok, Cak, kowe jane atine kok isih urip?" Ngono kita. Jan-jane ning ora wani ngomong gitu ya. Kira-kira itu. Nah, Bapak-bapak sekalian, Anda saya kira juga tahu bahwa kesembuhan bukan milik dokter. Dokter adalah petugas ikhtiar, orang yang dengan ilmu mengupayakan pengobatan, tapi sembuh milik Allah, sebagaimana sakit juga milik Allah. Asal posisi kita di situ, maka ketidakmungkinan secara ilmu medis itu tidak sama dengan tidak sembuh, kan begitu. Bisa ada kesembuhan yang kita bisanya ajaib ngomongnya. Ya saya mengalami itu, wong saya itu cuman melakukan sesuatu yang radikal malam itu. Udah sembuh saya, udah wis wani aku wis wani ngomong, dan itu mendadak, hanya cukup 1-2 jam malam itu, paginya saya sudah beres gitu. Nah, sampai hari ini saya belum pernah bercerita apa yang sampean lakukan dalam 1-2 jam itu. Ya kapan-kapan harap meguru. Langsung disaut, wah, tak langsung tahu beliau. Percuma kalau ke depan suruh diam Ya, saja. ya memang. Kapan sampean mau rela menceritakan pada, ini kan banyak dokter-dokter sing sok rumangsa iso nambani Cak. Nah, sampean rela untuk menceritakan yang 2 jam itu. Kapan? Saya kira ada potensi yang disebut sugesti. Ya kalau cari substansinya kan manusia itu khalifah. Khalifah itu berarti dia dimandati sekian persen dari takdirnya. Jadi manusia punya hak mentakdirkan dirinya sendiri sampai batas tertentu. Misalnya gitu ya, Tuhan bikin Anda rambut keriting, dan Tuhan membebaskan, harap kok rebonding monggo, harap orang muna. Hak rebonding itu ada pada manusia, demikian juga terhadap sakit, dan terserah Tuhan caranya menyembuhkan. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya zam-zam. Zam-zam itu satu anomali yang menerobos ilmu. Jadi zam-zam itu sama Allah diperintahkan, zam-zam kamu sembuhkan orang yang meminummu sesuai dengan permintaannya. Nah, zam-zam itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma sarana dari kehendak Tuhan untuk menyembuhkan sesuai dengan permintaan. Jadi ibu-ibu Pak sekalian, tolong jangan salah, saya ini tiap hari nyebul banyu itu 200-an lah. Jadi uang teko nggo banyu, ibune lara kanker, bojone ilang, anake minggat. Wis kuwi nggo banyu tak sebul. Dan saya terus disuruh ndak nyebul. Terus bagaimana orang yang mengharap ke saya? Ya.
kemarin dari waktu hari raya dari Tegal datang. Oh, problemnya macam-macam. Ono sing wis rakyat kecil. Jadi aku iki pokoknya penggawean kaya dukun kae. Jadi kalau antri di acara itu Pak, antri di acara itu bisa 1000 orang antri dan semua saya sayangi, semua saya senyumi. Sampai orang pertama sampai orang ke 1000 saya tidak akan berkurang energi saya untuk menyayangi mereka. Dan tak ladeni wis koyo ngopo wae wis. Ono sing nek ndekep ta biasa nek salaman ngambung tangan tak ambung genti tak rangkul. Terus nanti ndekep awakku. Jadi ada beribu-ribu gambar di mana orang tuh saya peluk di sini. Kui belum aneh. Nanti ada yang minta begitu teko nang aku, tanganku dicekel, diusek-useki rambutnya. Nah, itu. Meneh. Terus ada lagi pokoknya aku diusap sampai misal terus dia gini. Nah, ada lagi ya yang ngapa? Dia ini ngapa? Kaplok ya. Wah, gitu. Wah, matur nuwun gitu. Udah pergi. Gitu. Coba ada yang jadi yang minta dikaplok itu ya sekitar 10% lah. Ono mana jalan diketak ngene. Apa iki? Ketak cak. Yes. Coba aku saya apa yang saya lakukan? Saya gini, ya Allah, Engkau yang mendatangkan mereka dan Engkau yang memberi ide kepada mereka untuk memerintah saya melakukan apa. Saya lakukan apa yang Engkau perintahkan, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Betul enggak? Betul enggak? Rasional enggak? Karena toh saya tidak mampu menyembuhkan, saya itu cuma melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang bertanggung jawab menyembuhkan, kan gitu. Dan saya ngomong gitu betul-betul sampai sing iso sampean. Lha apa ono wong sampe tekan ono saiki Mas bertambah modusnya salaman cek terus ini apa piye idone idone Mas aku gak angel-angel ngono ae kok repot sak idone ngono ae tuh ono meneh sing wis pokoke ambung tak ambung pipine terus dhek ngambung pipiku terus wis apa wae Bu, iki sing paling medeni iki sing nek meteng iki. Datang cak, iki bojoku wis 6 tahun durung meteng. Terus karepmu piye? Aku kon ngetengi. Ya piye iki, Pak? Aku kan ya Allah rakyat, ini semua peristiwa kemesraan. Saya mohon para dokter mesra sama pasiennya, karena itu sumber utama penyembuhan, bukan mesra secara pribadi, mesra secara ketuhanan dan sosial. Jadi kita iklimnya itu iklim kemesraan, itu akan cepat membuat Tuhan menyembuhkan pasien kita. Ya, kui ono meneh sing nek wis meteng kae, wah aku sing paling seneng ki nek wis wong meteng diterke bojone sing ngene iki terus cak tolong cak anak saya diusap didoakan itu wes gitu ya sudah. Tapi kan semua percaya, semua tidak di pengajian saya pun tidak ada beda laki-laki dan perempuan, tidak ada batas. Dan ojo meneko etnik, ojo meneko agama, lanang wedok campur masalah, karena di dalam kemesraan yang spiritual sifatnya tidak ada perempuan. Lagi perempuan itu urusan bojo ning omah. Begitu keluar rumah kita tidak perempuan, kita dekan, kita manusia, kita konsumen, kita produsen, tidak lagi perempuan itu urusan bojo, Pak. Gitu. Nah di pengajian saya campur, tidak ada masalah. Karena tidak ada yang sadar kalau dia laki-laki, tidak ada yang sadar kalau dia perempuan. Lah enak tak Bu? Lah enak tuh. Nah, iki jadi sembuhnya tadi itu karena saya mesra. Ya Allah, kalau memang aku masih harus cuman gini loh Pak, sugestinya itu saya silakan menentukan sendiri. Misalnya kalau orang wiritan, Kiai mengatakan baca Al-Waqiah ping 700. Saya dulu bertengkar sama Gusmi Waliullah itu almarhum, karena saya sering menangani pasien bersama. Gusmi selalu sarannya itu abot, moco Yasin ping 300 modar piye Yasin pisan urung kelakon kok ping 323 ora iso Gus ngono ora iso
Jadi saya sering nangani bersama tapi bantah-bantahan Gus ora ojo burung karena iso maca Quran Yasin ping 333 muter piye apa meneh Al-Waqiah ya to wangel banget terus ping 100 punjul ra iso. Saya selalu ngasih yang pendek 1-2 kata yang mudah dihafalkan. Berapa kali itu tergantung intensitas hatimu. Allah yang menentukan. Oh anak ini sungguh-sungguh belum baca sudah dikabulkan, bisa juga. Nggih mboten? Karena yang penting cintamu kepada kehidupan, cintamu kepada Allah, dan kepercayaanmu kepada kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Allah maha dermawan, maha penuh kasih sayang, tidak tergantung jumlah. Itu. Nah, itu contohnya Pak. Dalam 1-2 jam itu saya mengeksplorasi kemesraan dengan Allah. Saya eksplorasi benar-benar. Jadi misalnya gini, sampean mau beliin istri mobil, mesake bojoku iki isih motoran, mongko ya wis meh, ya wis dosen wis suwe misal gitu ya. Ora tak tukokke gitu kan, punya niat baik, terus ternyata lewat waktu sekian lama enggak punya duit untuk membelikan. Ya kita sholat malam, ya Allah, aku ini terlanjur janji sama istriku, tegakah engkau mempermalukanku di depan istriku? Aku saja malu, apalagi engkau. Seharusnya engkau malu, tidak mengabulkan. Ngono mas, lho kenapa? Madura iki, cara Madura iki. Madura itu dagangan ora payu nganti maghrib ngene kok. Sampean katanya Rahman Rahim. Mana ini kok ndak laku-laku. Nek wong Pekalongan siji meneh nang Gusti Allah. Pokoke iki sesuk wayahe bayar sekolah anak, kok belakangan ora payu nganti maghrib. Akhirnya kalau ente tidak kabulkan malam ini, aneh mau mabuk aja. Aku tak mendem bae. Yo dikabulkan itu kan. Dikabulkan gitu. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka yang mesra sampean, dan mesra itu tidak harus sholat rajin banget. Ora ono wong khusyuk iki jane ora ono Mas. Ku yo ngapusi. Ora. Sayyidina Ali pernah menjadi pemenang lomba sholat khusyuk. Jurinya Nabi Muhammad. Jadi semua sahabat sholat, Nabi Muhammad itu sing ora kowe sholat to. Terus Nabi Muhammad kan pawang ngetokke apa tawon. Pokoknya mukulis, pokoknya sholatnya supaya terganggu. Tapi Ali khusyuk, Ali bin Abi Thalib khusyuk, mantune dhewe. Sampai akhirnya wah Ali top tenan iki, ndak terganggu oleh apapun, ada bom, ada gunung meletus, Ali ndak terganggu. Akhirnya dia kandidat juara. Terus dia pada tengah jamaah Ali ditanya, Ali kamu kandidat, tapi kamu harus menjawab dulu pertanyaanku, apa supaya semuanya nanti belajar sama kamu, apa yang membuat kamu itu bisa begitu khusyuk, tidak terganggu sholatmu oleh apapun saja. Terus Ali ngomong, saya itu bukan khusyuk, saya itu bayangin hadiahnya apa ya. Nah jadi gue rasa lebay-lebay, wis ta, menungso iki biasa kabeh. Boleh saya pemain rebab Bu Dekan, pemain rebab itu sing itu ya, itu pentas di Washington, dikagumi wartawan. Bukan kan magis kalau rebab, beda kan biola kan indah, tapi kalau rebab kan magis. Tuh wah tepuk tangan standing ovation lama banget. Ini pemain rebab dari Jawa. Terus di interview, what is the key? Gitu. Apa kuncinya sehingga orang Jawa kalau membunyikan musik itu so deep, so apa? Pokoknya sangat khusyuk. Gitu. Terus wong Jawa ditakoni ngono, gampil niku. Sing penting niku sindane ku dateng mriki. Sindannya harus sebelah kiri tadi. Dudul susune iki lho Mas. Niat betul-betul terbukti Janun ya.
Ini satu lagi harus yang disampaikan pada para hadirin paling tidak ini Cak Nun. Yang pernah sakit tidak hanya Cak Nun. Saya itu pernah diganjar kolik Cak. Yang kolik perut kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat. Jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur, pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut ya, tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung jebul kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya ngulai malaikat itu salah apa benar Cak? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Yeah. Nih orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kekeh malaikat metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Semua hati saya sudah kepada Allah, tapi tak boleh ke orang utusan sing metu. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Edet ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya benar, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat, gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh? Ya. Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktifasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Itali, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Orang ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parani kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya tidak merasa, aku tidak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Ayo wani, ayo. Wani ngetokno aku tak tonyo tenan gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan Cak Nun loh, terus gini gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya.
di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah, cah Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu cah Kiai ngerti, wah anak boy cak nun meneh ngono kuwi terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi kesurupan lagi, beda lagi, tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh siji meneh, wah cak nun meneh, wah wis kondo cak nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Itu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insya Allah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jupri monggo. Terima kasih Cak Nun. Gini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Nun? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas. Kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, yang gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Itu cara berpikir kita. Indonesia ini banyak sekali ketidaklengkapan berpikir, ketidakjangkepan dan ketidakutuhan pertimbangan. Mulane ngene salah, ngono salah, ngene akibate elek, ngono akibate elek. Berbuat baik pun menjadi berakibat mudarat. Ini ya. Oke. Tadi saya sudah mengatakan ini keluarga ini jangan dianggap urusan BKKBN toh. Ini urusan peradaban. Zaman tidak selamat kalau keluarga tidak benar. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Dan Allah mengadab dunia, mengadab suatu masyarakat itu tidak karena politik, tidak karena maling dan koruptor, tapi kalau keluarga pada nggak benar Allah mengadab. Mulanya keluarga itu benar-benar nomor 1. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, tadi kan pernikahan dini, nanti kita cari jane dini ku sak piro maksudnya. Ibuku pian kawin umur 12 tahun. Ibuku biyen duwe anak Cak Fuad iku umur 14 tahun. Duwe anak aku paling umur 20 tahun. Terus anak itu 15 kabeh. Nah saiki lak jebol kan. 15 siji sambate kok karo njaluk sesar ya. Nah, mari kita cari sing jenenge dini itu kita tentukan apa? Ini ukuran usia, ukuran fisik, ukuran mental, ukuran moral atau apa? Maka kita punya teori yang namanya akil balik. Mama anak akil wa mama anak balik, nanti kita cari bersama-sama ya. Cek gak angger wis sunat wis akil balik ya durung akil balik iku mutok.
gitu. Tapi burung dioleh dibalik-balik no, balik itu disampaikan. Nah, kalau engkau menjadi manusia yang berdaulat dengan dirimu sendiri, bisa mempertimbangkan apa yang baik, yang buruk bagi Allah di hadapan Allah, maka engkau akan jadi pemimpin 10 tahun yang akan datang. Kamu memimpin di semua level. Sing temenan uripmu, ya. Saiki nyambut gawe apa kon, bakatmu apa, ditekuni sampai bener-bener dadi ahli kon. Sebab nanti saya akan jelaskan kenapa 10 tahun sampai 2045 itu menjadi masalah penting. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi di hadapanmu. Faltandur nafsum ma qaddamat. Oke, berikutnya Mas. Ya, mempertahankan kedirian Indonesia. Kediri itu artinya berhijrah ke diri sendiri. Kalau jagung ya dia mergo ndele-ndele karo beras-beras balik jagung meneh. Tadi kan beliau mengatakan kita itu dirusak, disuruh menjadi bukan diri kita, kata Gus Bimo tadi, gitu. Terus karena infiltrasi budaya, brainwash, cuci otak, kita disuruh jadi orang barat. Nek orang Indonesia sendiri nggak suka kalau jadi orang Jawa. Saya bukan Jawa, saya Indonesia. Lu Indonesia gak ono nek gak ono Jawa dul. Ya apa sih kon niku? Rawon niku gak ono nek gak ono kluwek. Dadi kluweke kluwek temenan, kecambahe kecambah temenan. Lah ngono apa meneh liyane? Daginge daging temenan, ceke dadi rawon kabeh nek bareng-bareng. Dadi rawon aja nglarang kluwek. Lah nek mboten enten kluwek, blangki ta digawe ireng-ireng ta disoki. Ngerti blangki kon? Wis gak ero kan ya, wis arek zaman now temen. Blangki kan kayak ngecat tembok sing tir ya. Ya oke. Berikutnya Mas Islami. Ya, Thariqah Istiqomiyah. Ini Thariqah bukan nama asli, jadi saya sama teman maknya itu tidak mengandalkan simbol. Kon gak kudu kupuluan, nek kon kupuluan mergo tresno. Ya gak kupuluan gak apa-apa, kupuluan ya apik gak masalah. Aku ireng gak apa-apa, putih gak apa-apa, sing penting kelakuan apik nang awakmu. Lak ngono sih wong urip. Gak kok terus iki preman nih gak tau sembayang terus menene kupuluan wis Islam. Ngono. Ya masuk kupuluan tok wis Islam. Lah saiki lak ngono pencitraan. Moro-moro ngimami sembayang zuhur. Malaikat bisik-bisik. Ya, oke. Apa meneh Mas Islami? Yang terakhir Asia Pasifik negara dunia satu. Ini nanti harus saya jelaskan awal. Anda akan menghadapi perubahan dunia yang luar biasa dan mulai hari ini harus siap. Tandang. Ayo. Nek kon ahli pencak sampai jadi pendekar temenan. Ojo mek ban putih petita-petiti, ban kuning mlaku ngene. Engko numpak bis, numpak sepur ana pek wedok besar. Iku pencak iku, Ngono ya. Ya, nanti kita cari apa yang akan Anda hadapi, kita lihat. Indonesia harus mengerti apa yang akan terjadi. Jadi jangan sibuk 2019. Siapa presidennya tidak ada bedanya. Sepanjang kamu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Bah Khofifah, bah Saipul podo ae. Nek podo-podo gak ro apa sing kudu dilakoni kita mboten. Jadi duduk sapa nih? Imame mbok sapa terserah, yang penting kalau ngimami bener lah ngono sih rek. Ngono lho urip iku dudu imame sapa. Dadi aku iki gak tau golek dadi sapa-sapa. Nek kon wis mulai ngarani aku iku ngene tak robah. Wah Cak Nun gondrong jaman nom-nomane. Terus rumangsane nek wis tuwek gak tak dawakno. Ngono kon gak kapusan kon. Rumangsamu ana bedane tak gondrong gak gondrong. Iku soal gak kau berpotong katanya. Ana meneh sing ngarani Cak Nun tuh gak pernah pakai sepatu, itu ideologi. Selalu pakai sandal. Menene aku moro sandalan. Ngono. Cek kon gak menabikan sandal, gak menabikan sepatu. Gitu loh. Aku tampil sebagai pakai sepatu. Nemoni Pak Harto ngongkon Pak Harto mudhun nganggo sepatu nyilih. Suwengi aku nyilih golek nang kiwa tengen niku akhire oleh Pak Bariman ono kancaku teko timur. Pak Bariman sepatune pas tak gawe depan karo Pak Harto, cek Pak Harto mudhun kopian dadi sepatu niku bersejarah sampai saiki didele iki tembok ngono.
Apa ini kok sepatu di sini ini yang dipakai Canun waktu nurunin Pak Harto. Arek-arek nek njaluk tak idoni, Pak. Salaman, cak idono, cuh, ngono iku dikenek ngene. Terus ditele kertas. Terus kertasnya dilaminating. Terus ditele ndek tembok ngono arek-arek. Bapak, gak apa-apa, itu namanya apa? Penghormatan kepada sejarah. Ya ta? Lah ya apa sih kan? Bapakmu biyen gawe sepeda, kon saiki wis gawe motor utawa mobil. Sepeda itu luwih berharga, tetap berharga apa tidak? Iku kenangan. Bapakmu iku dhewe penting di gendangane awakmu. Bapakmu jenenge sapa? Siapa? Zakaria. Nek Pak Zakaria karo wong kampung diceluk gendul ngono le. Ya apa kabar gendul? Oleh kan? Loh, itu sejarah. Zakaria ya Zakaria. Ya, mulai nek wong Muhammadiyah ngomong gak usah Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, gak usah Sayyidina. Berarti ngoko nang Kanjeng Nabi. Mat, ya apa kabar Mat? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada Sayyidina ta panjenenganipun Kanjeng Nabi lah ngono. Ah mulane nek ketemu wong Muhammadiyah takon, ya apa kabar dahlan saiki? Muring-muring tak gak wong. Mulane ayo saling menjunjung, saling menghormati satu sama lain, gitu ya. Oke, jadi soal maknya wis jelas ya. Kita bebas memilih. Jadi termasuk pilkada, terserah kamu milihnya. Kamu punya pertimbangan golek ilmu bareng-bareng kok ya. Karena jawaban atas kehidupan tidak sesempit itu. Tidak berarti kalau bupatinya ganti menjadi lebih baik. Banyak faktor yang lain yang harus diperhitungkan. Benar ya. Sekarang gini terakhir. Saya akan kasih lagu mergo iki sinau sejarah. Saya akan mendeteksi perubahannya wong Mojokerto sebagai wong kira wong Mojopahit. Mojopahit iki ana sing ngarani durung Islam, ana sing ngarani wis Islam, ana sing ngarani Hindu Buddha, ana sing ngarani raja terakhir Brawijaya V iku wis mlebu Islam cuman gak terang-terangan, ngono to? Rambutnya tetep gak dipotong. Nih, jadi saya akan minta Kiai Kanjeng untuk membawakan lagu-lagu yang mewakili era itu ngerti penggalan masa. Jadi tahun 50-an biyen iku lagune contohnya iki tahun 2000-an iki 70 iki 80 iki 90 iki sak piturute Kiai Kanjeng akan mengurut ngono ya. Cek eling kan ya. Udan. Lanjut. Sampeyan delok arek-arek, Pak. Sampeyan delok sapa wani arek kalau ngene iki. Dunya wani-wani udan lho gak masalah. Ya, Pak. Udan gak masalah, utang gak masalah. Gak duwe duit wani rabi. Ya ta. Wis rabi gurung ngene penggawean kredit motor. Wah, kredit motor gak iso bayar dibalekno. Oke, kita belajar. Jadi ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, setiap tetes hujan yang Engkau turunkan dari langit kepada hamba-hambamu, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, mengantarkan kasih sayangmu. Setiap tetes hujan mengantarkan rizkimu, mengantarkan barokahmu, mengantarkan fadilahmu, mengantarkan semua wujud kasih sayang dan perlindunganmu kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Sopo sing kudanan tambah sehat uripe. Sopo wani ini. Jadi Pak Dan Ramil, kalau Pak sama Pak Kapolsek kalau ada luar negeri nyerang ke sini ndak usah, tentara ndak usah ikut serana arah-arah. Wong koyo ngene. Anak musuh teko. Napa kajenge nyerang mriki kita? Ayo. Tuan kuwi rabi gak iso tane. Jak gelut. Ayo wis. Ayo. Ngene ya. Mungkin iki utang gak iso nyaur-nyaur tak ditantang gelut ya. Oke ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah, sampai lindungi, amin ya rabbal alamin. Ojo panik ya. Oke, bismillah. Sebelum lagu-lagu Kiai Kanjeng, aku kepingin ini disediakan peci maiyah 5 sampai 10 untuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, termasuk yang sudah pakai peci boleh menjawab. Berarti dapat 2 dan bisa dikasih tetangganya, adiknya, kakaknya atau ini ya. Pertanyaannya mengenai sejarah. Mas Islamin tolong dicatat. Tolong dicatat. Siapakah siji ya? Siapakah Hulagukan? Sing iso jawab jajal. Ayo mesti kan sing iso. Mulane kupluke tak sejo tak gorengno pertanyaan sing kon gak iso jawab. Apa? Hulagukan, kannya itu KHAN. Kayak kubilaikan, ya, jengiskan, ya. Hulagukan itu siapa? Penjelasannya sangat singkat saja. Siji ya. Loro. Berapa anaknya jumlah anaknya Prabu Brawijaya kelima? Masa wong mojo ketok karo. Bajut kan ya. Berapa jumlah putra putrinya Prabu Brawijaya ke 5 atau yang terakhir? Apa cai browsing arek. Ketiga di masa kekuasaan Bani Umayyah, kalau khutbah Jumat selalu diakhiri dengan kalimat-kalimat yang mengutuk Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapakah yang menghilangkan kalimat itu kemudian diganti dengan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan? Lah ngono nek khutbah ya. Iku sapa sing ganti iku piyen? Ayo nek. Wes, ayo terusing. Wis pira yo? Wis pira? Nanti jawabnya nanti. Iki tak kasih kesempatan berpikir dulu. Sudah 3 ya. Oke, 4. Kaisar siapakah yang akan memaksa kerajaan Singosari dan Jawa pada umumnya untuk menjadi bagian dari dinastinya? Kemudian lahirlah Mojopahit setelah itu. Kaisar siapa? Dari Mongol, meskipun tempatnya di Cina. Ya, 4 ya. 5. Tahu 5 bisa? Akan 5. Ini pertanyaan yang membutuhkan pemikiran dan husnudon atau suudon, terserah kamu. Paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib Muslim atau bukan? Ya, 5 ya. Ke-6. Wes. Siapakah Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar? Sing ide-ide gak ada. Masa arek-arek gak ada. Oke, berarti 6 ya. Tak kayak itu ya. Itu ya. Siapakah yang memisahkan NO dari Masumi? Dulu NO itu bagian dari Partai Masumi, Partai Islam Besar. Kemudian dipisahkan metu teko Masumi. Sopo sing jabut NO teko Masumi? Ini pertanyaan ke-7 ya. Oke, sekarang tak kasih waktu untuk mikir. Nanti angkat tangan beramai-ramai ya. Bismillah. Kau pautan ya. Famangkana hijratu ilallah wa rasul fa hijratu ilallah wa rasul. Famangkana hijratu ila dunya fanala ma hajaru ilaih. Dalam kalimat yang lain Allah mengatakan, kalau kamu mencari dunia, kamu akan mendapat sebagian dunia.
belum tentu semuanya. Tapi kalau kamu mencari akhirat, mencari Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapat Allah, dapat Kanjeng Nabi, dapat surga dan dapat dunia juga. Milih ndi kon? Niate jadi tetap menikmati apa yang Allah kasih. Fadilahnya apa, bakatmu apa, bahagiamu ya apa. Itu ya, kecuali kon bahagia nek rabi papat. Anakku angel iku ya. Ini ya. Oke, jadi Pak, tahap pertama tetap yang 7 pertanyaan tadi, angkat tangan, nanti akan ditambahi 1 tas paket dari BKKBN, dan kita mohon dari BKKBN menyiapkan pertanyaan 3 lagi minimum ya. Usahakan yang susah Pak pertanyaannya. Ya. Jangan Pak, mereka hidupnya sudah susah Pak. Oke, siapa angkat tangan untuk pertanyaan pertama tadi? Oke, Hulagukan. iya, lakukan. Oke, Mas, kene maju. Oke, sabar gak sambelayer awam. Ya Allah, no hadiah arek-arek, masya Allah. Enggak apa-apa, 3 orang jawab singkat, 3 orang ya. Liane sabar berarti ya, 3 orang. Ayo Mas, maju lagi, satu lagi. Satu lagi, ya Maju. Mas, sampai 3 Mas. orang. Oke Mas, sampai sing putih. Pertanyaan mengenai hulagukan. Oke. Oh, siapa kon jawab ya? Nomor 5. Awakmu hulagu, oke. Kalau gitu oke, enggak apa nanti. Silakan. Kan pertama yang menguasai Persia Terus di tahun 1217. ngerpe ya. Iya. Ya, coba cari link yang lain karena yang paling inti gini. Ono sing jenenge Temujin. Temujin iku arek sing sengsara uripe, mari ngono dheke mempersatukan suku-suku seluruh Mongol dan Cina, terus jadi penguasa besar jenenge Genghis Khan. Genghis Khan duwe anak putune jenenge Hulagukan. Salah satu sedulure Hulagukan iku Kubilai Khan sing biyen nang Singosari. Ya, terus diiris kupinge biyen, zaman biyen kene ditekani Mongol Cina, diiris kupinge aja wani-wani kon karo wong Jawa. Saiki monggo melebet malah ngono saiki. Ya ta, Mbak? Ayo Indonesia, tunjukkan siapa dirimu, tunjukkan harga dirimu, tunjukkan kedaulatanmu. Nah ya. Nah, Hulagukan adalah orang yang memimpin pasukan menghancurkan Baghdad. Baghdad ketika itu adalah pusat peradaban Islam. Sekitar 800 orang Islam dibunuh, ditumpuk dari piramid. Disisakan 1 orang, cek iso cerita nang dindi. Betapa dahsyatnya kekuatan Hulagukan itu. Hulagukan bukan raja, bukan kaisar, dia hanya panglima perang. Ya. Kemudian perpustakaan Islam, jadi dunia rugi, kudune nek gak diobong. Itu perpustakaannya namanya Baitul Hikmah. Itu bukunya berjuta-juta diobong kabeh, dilebokno kali sing jenenge Kali Tigris sampai ireng banyune kena awune buku iki. Teman-teman sekalian, sekarang salah satu pewarisan Syekhona Khalil kepada mbah-mbahmu, ya saya tidak usah sebut satu persatu, adalah kitab. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama, lahirlah Muhammadiyah. Itu semua pewarisan dari Kiai Banggalan Syekhona Khalil. Kemudian ada satu pewarisan lagi yang tidak usah saya omongkan karena belum akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi pokoknya ada pewarisan. Nah, kitab ini saiki rada gagal iki. Manusia Indonesia punya kesalahan berpikir yang serius. Negarane salah, konstitusi ini gak cocok. KPK juga banyak bikin aturan-aturan yang aneh ya, dan seterusnya. Pokoknya cara berpikir konstitusional kita keliru, filosofi ini gak temenan, Pancasila apen-apen, ngakune keadilan sosial tapi prakteknya kemakmuran sosial. Kalau keadilan itu soal moral, tapi kalau kemakmuran soal materialisme dan harta benda. Ya. Nah, mulai saiki bangun kembali perpustakaan di dalam hati dan pikiranmu. Ya, semua anak-anakku bangun kembali perpustakaan Islam. Ya, nek anjane kon Pancasila, sila pertama adalah sapa sing kok maksud Tuhan niku sapa? Rek jare sapa? Kon iso tanggoleki Gusti Allah dhewe. Ya apa carane cek ro Gusti Allah? Gusti Allah ngandani kon aku iki kul huwallahu ahad. Jadi tidak mungkin Anda Pancasilais dan mampu menerapkan Pancasila kalau kamu tidak mempelajari Islam dan Al-Quran.
Jelas ya? Jadi nek ana wong aku Pancasila, saya Pancasila. Sampeyan ro Gusti Allah tekan ndi? Takon ngono ya. Sapa sing kok masuk Gusti Allah? Iku Rahman Rahim ta Sang Yang Wenang ta sapa sampeyan jelas nang kira gak jelas sampeyan. Jadi jangan sampai Pancasila hanya digawe wong macak apik, macak gagah, macak ganteng, macak ayu. Pancasila letaknya tidak di wajah, Pancasila letaknya di hati, pikiran dan keluar melalui tangan dan kaki bekerja untuk masa depan Indonesia. Nah ya, tepuk tangan. Hadiah, tunggu hadiah di pinggir sana. Dapat 1 peci dan dapat 1 tas. 1 paket tas. 1 paket tas. Ini ya. Sakjane kayak sepeda Mas, sana ambil sepedanya. Sepedanya koncomu dewi. Oke, pertanyaan kedua. Berapa jumlah? Berapa jumlah anaknya Brawijaya 5? Siapa? Jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pranata, asal Surabaya. Saya akan menjawab anaknya Prabu Brawijaya kelima adalah 117 dari Ngapunten Ngerpek. Dari 1 Syarifah Siti Zainab, yang kedua Ratu Dwarawati. 117 akeh kok ya. Pokoknya ini Raden Patah anak keberapa? Raden Kepatah. Ada yang tahu? 17. Oke. Ya berarti hadiah 1 pertanyaan bisa 2 apa 3 ya. Ya. Tetap pecinya cuma 1 tapi ya. Jadi shoot ya, jangan oleh peci ya. Oke. Oke. Ki Ageng Mangir, Ki Ageng Gunung Kidul anaknya Brawijaya apa bukan? Jadi yang kemudian menjadi Mataram yang luas sampai ke timur, sampai ke Sumatera, Kalimantan, itu anaknya Brawijaya atau bukan? Anaknya Brawijaya. Anaknya Brawijaya. Bali, semua orang Bali itu adalah orang Jawa. Tanya sama mereka. Mereka orang Jawa yang berhijrah ke Bali, dikirim oleh Gajah Mada, kemudian menciptakan budaya sendiri sehingga berbahasa Bali, sehingga disebut orang Bali. Tapi sekarang orang Bali sendiri mengetahui bahwa mereka adalah orang Jawa cabang Bali. Nek wong Madura, Jin cabang Madura. Berarti berapa hadiahnya tadi? Raden Patah nomor berapa? Jajal tak tambah pertanyaan siji. Sing mateni Bapak Sunan Kudus anake nomor piro? Tidak harus bisa menjawab, tapi saya ingin menunjukkan bahwa begitu banyak hal yang Anda harus pelajari dalam sejarah. Banyak hal. Anaknya yang ke? Ya. Yang kedua kakaknya Raden Patah. Kemudian tak terus no pertanyaan nih, kon wis meneng ya. Liyane ya sing loro iki soalé iki jawab rodok bener iki Mang. Kemudian dia menjadi panglima perang Mojopahit, kemudian dia juga menjadi panglima perang Demak di bawah Raden Patah selama 2,5 tahun. Kemudian dia mengundurkan diri mendito. Mendito itu menjadi wong tua sing wis gak kadunyan meneh. Aku wis gak kepingin sugih, gak kepingin dadi apa-apa, sing penting aku hidup karo Gusti Allah. Iku jenenge mendito. Siapakah nama pendeta dia? Ya, Panembahan Bodoh. Dia ini kuntumita dzalimin. Saya ini orang bodoh. Berarti dapat tas, dapat peci, gitu ya. Gak apa-apa. Peci maknya masih bisa diusahakan semuanya, oke ya? Ada banyak, cukup banyak. Cukup banyak. Gak apa, berarti masing-masing dapat peci. Berarti yang sudah menjawab ke sana. Minggir, no, sing bagian oleh. Iya Mas, sampean suka atau Surabaya. Peci maknya ireng, awakmu pote, awakmu irengnya nemen udah dapat cocok. Loh, tapi gak apa-apa ya. Iya, di koyo anu lah, koyo cogok telik ngono kan. Gak apa-apa ya, jangan ngering-ngering ya. Itu fadilah Allah yang hitam manis ya. Hitam manis ya, ngono ya. Aja isin kan. Nek ana wong nyawang kok katik gak ngenaki nang irengmu. Pakan ono. Apa? Ireng, mergo ireng ngono. Ayo. Apa ana ireng? Dulu ta. Ngono ya. Ayo sing yakin dadi menungso lanang ya. Ngono ya. Sip. Dia cuma nanti gak sampai cocok nek kowe. Oke, pertanyaan berikut. Di manakah di masa kekuasaan Bani Umayyah? Kalau siapakah yang menghilangkan teks kutukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menggantinya dengan ayat Allah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ya ta wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum ngono ya khutbah saiki ojo rumangsamu Kanjeng Nabi tau maca ayat iku waktu khutbah dadi kono ojo nemen-nemen kelirune ngono ya aku sing tak omongno gak mutlak sing mutlak iku Allah karo Kanjeng Nabi nek sayyidina liyane gak mutlak iso salah iso bener dadi aku aja dimutlak-mutlakno aku gak iso apa-apa sing iso iku Gusti Allah ngono ya dadi aja rumangsamu kabeh teko Kanjeng Nabi nek gak teko Kanjeng Nabi bid'ah sendok bid'ah mikrofon bid'ah, kuplukan bid'ah, sarungan bid'ah. Gak ono nabi selawe sing sarungan lho gak ono. Apa meneh kok sarung apa iku jenenge gajah apa? Ngene ya Rek ya. Oke. Apa meneh kok nabi nggawa handphone. Terus telepon timunan Ron ndek ndi kan Ron? Nabi Musa telepon. Anu Mas Musa, kula tasik ngurusi ben segoro agung iki. Akhirine iki Firaun selak ngamuk iki gitu. Temenan ta jajal anu video call. Lho iki lho Firaun lho wis mripate wis berapa abang iki. Jadi terus nek handphone bid'ah ngono arek-arek iki wis. Ojo nemen-nemen kok oleh cetek iku ya. Ojo nemen-nemen oleh cekak, ojo nemen-nemen oleh ciut ngono ya. Kon nek urip nek nggon sing ciut kok sesek akhirnya kon gak kerasan. Nek uripmu cekak akhirnya kon mandek ndek tengah jalan. Nek uripmu apa jenenge? Cetek. Nek kon iwak iso tak urip ndek kali sing cetek, diluke matek kon. Maka hiduplah dalam keluasan, hiduplah dalam ketinggian Allah Subhanahu wa taala, hiduplah dalam keabadian Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Oke, berarti jawabannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wah, 100. Sampai teko pondok ndi, Mas? Kalau dugi Mojo Agung. Kon iku mang roh iki mang tau wis roh sadurunge. Pernah membaca buku. Asik. Umar bin Abdul Aziz. Itu turunannya siapa? Mbahne iku sapa? Nggih Umar, nggih Sayyidina Umar. Loh, kok Umar? Kalau sampai Nabi Muhammad Umar turun mbahne Umar. Nabi Muhammad. Gue gak rek kon niku. Jawabane turunan Nabi Adam sih bener. Nabi Adam nggih. Ya, mulane sing akeh maca ya sedina setengah jam disempatkan. Sing maca cek ero, cek duwe bandingan uripmu iku, cek gak ngersula terus kon, ya. Itu cucu cicitnya Abu Sofyan, musuh nomor satunya Rasulullah yang tidak dibunuh ketika Fathu Makkah. Bahkan Rasulullah melarang jangan dibunuh. Siapa tahu cucunya nanti menjadi orang yang membela Islam dan benar. Padahal Rasulullah roh nek anaknya Abu Sofyan iku meneh sing mateni putune Kanjeng Nabi Hasan dan Husain. Kon iso urip kaya Kanjeng Nabi. Roh tanggamu iki meneh sing mateni putuku. Kira-kira kok apa noi? Pun dipacoi. Jadi ngerti ya, Rasulullah itu tahu qadha dan qadar sejauh Allah memberitahukannya, ya. Dan dia bersabar terhadap semua kehendak Allah. Bahkan aku iki titik-titik lah sak persen, 2%, sak debu, rong debu melok itibak Rasul. Misalnya ini, mak iya gak tak gaya aturan. Nah aku gelem gaya aturan lah kari gawe. Misalnya piagam ma'iyah, bukan saya yang menulis, jangan sampai saya yang menulis piagam ma'iyah, harus ditulis oleh jamaah ma'iyah. Kalian akan taat kepada aturan kalian sendiri, bukan taat kepada saya. Kan begitu. Tapi aku duduk kiaimu, aku duduk bapak buahmu, kan duduk anak buahku. Kon adalah putu-putuku, anakku sing tak tresnani. Yang menurut ya, jelas ya. Kon kata guru atau pinter kan? Lumayan kan, tak dongakno oleh bojo. Amin. Burung Bu. Tapi Umurnya piro? Umur 18. Wah. Oh, ya ojo sih. 10 tahun kas, 10 tahun. Ojo sih. Untuk balik. Paling lambat 7 tahun lagi. Ya tak dongakno ya oleh arek wedok api solihah ya. Bapak wis gak ono. Mbok ni jek ono tapi wis tuwek. Suwoge. Begitu kok rapi mbokne mati kok pek. Paham
amin ya. Amin arek-arek ya. Kan niku oman amin gak kok praktek nopo ya.